Tiara, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan dari BMKG Jakarta. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan dengan Mbak Rono. Mbak Rono, seperti yang sudah sempat saya singgung tadi sebelum saya sela dengan laporan rekan kami dari BMKG, bahwa BMKG mengumumkan dugaannya penyebabnya dari gempa ini adalah adanya aktivitas pergeseran di sesar Cimandiri ataupun juga sesar Padalarang yang kata Mbak Rono tadi juga masih mungkin belum bisa dipastikan. Tapi tadi juga rekan kami mewawancarai salah satu pihak dari BMKG mengatakan ternyata cukup kompleks karena mungkin ada juga sesar lokal yang juga memicu adanya aktivitas pergeseran ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai hal ini, Mbak Rono. Memang di Jawa Barat ini kan utamanya di wilayah selatan ini memang kompleks sekali, Mbak. Makanya kalau bagian selatan Jawa Barat mau dikembangkan infrastrukturnya seperti jalan dan sebagainya bisa, tetapi biayanya mahal sekali, ya kan? Seperti istri saya yang tidak cantik kemudian disuruh seperti bintang film bisa, tapi tak perpaka bisa-bisan biayanya besar gitu loh. Jadi beginilah, Mbak ya. Yang gempa sendiri itu tidak membunuh, mau dari manapun juga sesarnya gitu ya. Yang jelas bahwa ada sesar Cimandiri, ada sesar Lembang, ada sesar banyak sekali Leles dan sebagainya ya kan. Kemudian Garut juga belum diidentifikasi sama sekali. Memang pekerjaan Bapak Menteri PU sebagai PUPR sebagai ketua pusat Pusgen ya, Pusat Gempa Nasional memang masih berat ya. Dan para ahli-ahli ini utamanya BRIN, coba BRIN bangun 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 ya kan, bagaimana memetakan sesar yang komplit ya, utamanya di daerah Jawa yang padat penduduknya ya. Bagaimana nantinya bahan-bahan itu bisa untuk menata permukiman penduduk, membangun infrastruktur yang baik dan benar. Karena yang membunuh itu bukan gempanya, Mbak, ya kan? Yang membunuh adalah infrastruktur yang dibangun oleh manusianya sendiri. Alam itu sudah diciptakan ya seperti itu. Kita tidak bisa mengubah. Yang bisa kita rekayasa adalah bagaimana infrastrukturnya dibangun di daerah yang sudah ditetapkan oleh alam seperti itu, oleh Tuhan seperti itu. Kita yang harus merekayasa. Toh kita tidak bisa dipindahkan semua masyarakat Jawa Barat bagian selatan. Yang bisa kita ini kan adalah merekayasa bagaimana rumah yang murah tahan gempa. Bukan besarnya, tetapi rumah itu adalah kekuatan terhadap gempa. Ini adalah pelajaran yang sangat mahal. Jelas ada korban jiwa dan harta benda. Mari kita jangan menghitung ini untuk berulang kembali gitu ya. Kita harus berpikir semua pihak, bukan tanggung jawab pemerintah daerah, ya kan? Apalagi para politisi yang bisa mengubah sesuatu seperti membalikan tangan, kebijakan politik yang bisa mengharuskan semua pemerintah daerah ya kan, mengharuskan masyarakatnya dibantu maupun tidak dibantu mendirikan bangunan-bangunan yang tahan gempa di daerah-daerah yang memang rawan gempa gitu loh. Ini pasti akan terjadi lagi. Yang tahu tak kapan gitu loh. Itu aja, Mbak. Bicara mengenai kembali pergeseran sesar tadi yang memang selalu ada, ini sebenarnya apa yang memicu aktivitas itu Mbak Rono? Tapi mungkin nanti Mbak Rono kita akan lanjutkan kembali karena saya juga termasuk ingin sekali menggali lebih dalam lagi dari Mbak Rono bagaimana kemudian infrastruktur ataupun juga rumah konstruksi tahan gempa yang ideal yang harusnya diterapkan di berbagai daerah di Jawa Barat. Mengingat kondisi tanah tadi seperti yang dikatakan oleh atau dijelaskan oleh Mbak Rono. Tapi setelah jeda berikut ini Breaking News akan segera kembali.